Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kejaksaan Negeri Pasaman pasti bisa. Pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Pasaman menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sekilas tentang Pasaman. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman secara geografis dilintasi garis khatulistiwa, merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 3.947,63 km persegi yang terdiri dari 12 kecamatan dan 37 nagari. Kabupaten Pasaman memiliki jumlah penduduk sebesar 269.883 jiwa dan berbatasan dengan wilayah kabupaten kota lainnya, yaitu wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah barat dengan Kabupaten Pasaman Barat, dan sebelah timur dengan Kabupaten Rokan-Hulu dan Kabupaten 50 Kota. Wilayah Pasaman berada pada 0,55 lintang utara sampai dengan 00,06 lintang selatan dan 99,45 bujur timur sampai dengan 100,21 bujur timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut. Jarak dari kota provinsi lebih kurang 168 km dengan waktu tempuh perjalanan darat dari kota Padang selama 4-5 jam perjalanan. Ibu kota Kabupaten Pasaman berada di Lubuk Sikapi. Latar belakang kondisi Kejaksaan Negeri Pasaman sebelum dilakukan perubahan. A. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. 1. Jalan kantor yang belum diaspal. Belum tersedianya ruangan tilang, ruang laktasi, ruang klinik, ruangan arsip, ruang rapat dan aula. Belum adanya ruang diversi dan konsultasi. Belum adanya reward untuk pegawai yang berdedikasi dan disiplin. Belum dipublikasikan kegiatan-kegiatan lainnya ke media dan pelayanan hukum online. Keberadaan kejaksaan di tengah-tengah masyarakat belum dirasakan. Masih terkesan kejaksaan hanya sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara. Inilah gambaran kantor sebelum ada perubahan, yakni jalan masih belum beraspal, kemudian rumput masih tinggi, kemudian pelayanan kurang maksimal, dan terutama pelayanan terhadap barang bukti. Dan kantor setelah diubah. Ini termasuk pelayanan kita terhadap masyarakat dengan adanya TK Adiaksa. Perkantoran yang sudah cukup apik, ramah lingkungan, hijau, dan asri. Kemudian perubahan yang telah dilakukan untuk mewujudkan zona integritas. Yang pertama, implementasi zona integritas pada manajemen perubahan dan tata laksana, sistem manajemen, penguatan pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas. 1. Manajemen perubahan. Upaya Kejaksaan Negeri Pasaman dalam melakukan perubahan manajemen telah membentuk tim pembangunan zona integritas berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman nomor 31 L318/CP1-03/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021. Telah menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Pasaman. Kemudian penandatangan dokumen fakta integritas oleh seluruh pejabat pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman yang disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Pasaman. Menetapkan agen perubahan dan sosialisasi internalisasi secara terus-menerus untuk membangun budaya kerja atau FGD. Dokumen pendukung, yakni adanya rencana kerja, SK Pokja, SK agen perubahan, perjanjian kinerja, laporan bulanan. Selanjutnya, gambar-gambar ini adalah kegiatan yang kita lakukan seperti rapat rutin, penandatanganan zona integritas yang disaksikan oleh Forkopimda, yakni Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian juga kami sebagai role model memberikan contoh pada setiap apel pagi di hari Senin. Kemudian selanjutnya penataan tata laksana. Kejaksaan Negeri Pasaman telah menjalankan kegiatan utama pada subbagian pembinaan, seksi intelijen, seksi tindak pidana umum, seksi tindak pidana khusus, dan seksi perdata dan tata usaha negara, seksi pengelolaan barang bukti, dan barang rampasan sebagaimana SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
SOP yang telah kami laksanakan dan telah kami tempelkan pada setiap bidang untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui tata cara atau SOP yang akan dilakukan oleh setiap bidang di Kejaksaan Negeri Pasaman. Kemudian e-office, program administrasi perkantoran dengan menggunakan aplikasi elektronik sehingga memudahkan dalam pengarsipan secara elektronik tanpa menghilangkan konsep manual. Sistem e-office, inovasi unggulan, memudahkan pencarian arsip persuratan. Cara kerja manual dikonversi menjadi komputerisasi, penyimpanan file berupa soft copy atau bank data, protection anti serangan cyber, hak akses eksklusif. Sistem administrasi surat secara elektronik disposisi Kajari dapat dilakukan disposisi surat kendali surat dari jarak jauh. Artinya kita dapat melakukan pendisposisian surat walaupun kita tidak berada di kantor. Inilah tampilan aplikasi elektronik pada sistem informasi layanan pembinaan, yakni Silabina, dan bisa kita lihat dari website yang ada pada Kejaksaan Negeri Pasaman. 3. Penataan sistem manajemen. Penataan sistem manajemen, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, penegakan aturan disiplin, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu. Bukti dukung, struktur jabatan sesuai kebutuhan organisasi, kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam mengikuti peserta diklat SPPA, sasaran kinerja pegawai. Kemudian juga kami melakukan pencatatan penilaian perilaku pekerja PNS, penilaian prestasi pekerja, dan juga melaksanakan apel guna meningkatkan semangat dan kinerja dari rekan-rekan sekalian. 4. Penguatan pengawasan, penyelenggaraan organisasi Kejaksaan Negeri Pasaman bebas dari KKN, mempertahankan predikat WTP dari BPK, anti gratifikasi, public campaigns, terutama di lokasi pelayanan masyarakat. Quick respon terhadap laporan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta menjaga kerahasiaan pelapor. Konflik in interest, menghindari benturan kepentingan dengan pihak manapun. 0 pelanggaran disiplin, pejabat pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman, clearance atau catatan kepegawaian yang bersih dari catatan tercela. Kemudian selanjutnya pelaksanaan LHKPN seluruh pegawai dan pejabat ke KPK RI. Dokumen pendukung ini adalah contoh-contoh ataupun dokumen yang sudah kami siapkan dan sudah memang benar ada, yakni ruangan benturan kepentingan, kemudian juga ruang rapat dan konsultasi, kemudian ruang pelayanan unit pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system. Ini juga bentuk dari standar pelayanan publik, pelayanan dalam pengembalian barang bukti, pengumuman denda tilang, kunjungan tahanan online, whistleblowing system. Layanan aplikasi pengaduan masyarakat pada website tersebut di atas ini. Selanjutnya, kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN. Ini sudah kami sampaikan 100% sudah terkirim dan diterima oleh KPK RI. 5. Penguatan akuntabilitas kinerja, keterlibatan pemimpin, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, dan public campaigns. Bukti dukung, ini perjanjian kerja yang kami tanda tangani dengan seluruh seksi, kepala seksi maupun kasubag pembinaan yang memuat rencana strategis Renstra Kejaksaan Negeri Pasaman tahun 2020 tahun 2025. 6. Kualitas pelayanan publik, inovasi pelayanan, aplikasi perkara pidum, pelayanan publik yang cepat, aman dan mudah diakses, terutama pelayanan informasi perkara, pengembalian tilang, pengembalian barang bukti, perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Sosial media, memaksimalkan informasi kinerja melalui website Kejaksaan Negeri Pasaman, publikasi kinerja, kegiatan di media cetak, elektronik maupun media sosial lainnya. Piagam penghargaan diberikan kepada pegawai dan PPNPM yang terbaik. Survei
korespondensi masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Pasaman, yang mana korespondensinya terdiri dari aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, ruangan layanan terpadu. Pembuatan ruangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan dilengkapi ruang tamu dengan loker penitipan barang, majalah, koran, kotak kepuasan pelayanan, public campaigns, publikasi kinerja, himbauan taat hukum dengan menggunakan spanduk dan stiker-stiker, pemasangan spanduk di tempat keramaian berupa himbauan adanya pelayanan hukum gratis, himbauan berupa banner tentang disiplin, budaya malu, tolak gratifikasi, termasuk juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 tersebut. Inovasi pelayanan, barcode informasi barang bukti ini dapat kita perhatikan di sini. Barang bukti dapat dilihat oleh masyarakat tentang barang bukti yang sudah diputus oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa barang buktinya itu benar-benar barang bukti miliknya. Kemudian arsip perkara melalui media TV, penanganan perkara khusus, pelayanan gratis antara barang bukti, public campaigns, yakni pelayanan kita kepada masyarakat, terutama kepada stakeholder di Kabupaten Pasaman dalam memberikan pelayanan hukum, informasi hukum tentang perdata dan tata usaha negara. Bentuk piagam penghargaan dan survei masyarakat ini kami sampaikan, ini adalah piagam penghargaan kepada para pegawai maupun PPNPN yang berprestasi. Survei dapat kita lihat di dalam website Kejaksaan Negeri Pasaman. Selanjutnya, inilah aplikasi ataupun website kejaksaan, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, yang bisa diakses oleh masyarakat dan bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang Kejaksaan Negeri Pasaman. Kegiatan yang diikuti oleh semua pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman, kegiatan olahraga yakni jalan santai, dan kegiatan rutin apel setiap hari Senin yang kita laksanakan di halaman, dan jika terjadi hujan kita akan melaksanakan di dalam ruangan. Kemudian ceramah agama, kemudian kita peran aktif Kejaksaan Negeri Pasaman dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, kemudian juga ikut menggelorakan vaksinasi nasional bagi seluruh pegawai dan lingkungan keluarga Kejaksaan Negeri Pasaman. Kita juga menerima pengaduan masyarakat tentang kinerja maupun kinerja kejaksaan sendiri, maupun pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga melakukan pelayanan hukum khusus di bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian kita juga melaksanakan jaksa menyapa, jadi bidang intelijen atau di seksi intelijen, penandatangan nota kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Pasaman dengan pemerintah Kabupaten Pasaman. Kemudian dalam pelaksanaan jaksa masuk sekolah, kami khususkan di sini jaksa masuk pesantren. Kemudian kegiatan video conference di pemerintahan Kabupaten Pasaman. Fasilitas Kejaksaan Negeri Pasaman, kami memiliki TK Adiaksa 31 Pasaman. Kemudian juga memiliki musola, memiliki tempat pelayanan terpadu satu pintu dengan aksesorisnya, pelayanan tilang yang nyaman, ruang pelayanan Kejaksaan Negeri Pasaman yakni whistleblowing system, ruang pengaduan masyarakat unit pengadilan gratifikasi, pelayanan informasi publik dan pos pelayanan hukum, serta penanganan benturan kepentingan. Di sini kami buat senyaman mungkin. Kemudian ruang rapat yang apik dan nyaman. Kemudian ruang bermain bagi anak-anak yang tentu akan membuat anak-anak betah bermain di lingkungan Kejaksaan Negeri Pasaman. Kemudian ruang klinik yang diperuntukkan bagi pegawai maupun masyarakat yang ingin berobat di Kejaksaan Negeri Pasaman. Kemudian smoking area, ruang tamu, ruang aula, taman zona integritas yang terdiri dari
kolam ikan hias, jalur difabel, parkiran, toilet difabel, serta titik kumpul. Wujud atas perubahan yang telah dilakukan, kami mendapatkan penghargaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Barat tanggal 11 Januari 2018 sebagai juara terbaik 2 Perdata dan Tata Usaha Negara. Penghargaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Barat juara 2 penilaian kinerja penanganan perkara PITSUS periode 1 yakni pada 30 November 2018. Kemudian juga mendapatkan penghargaan dari KPKNL tanggal 21 April 2016 juara harapan 3 dalam pelaksanaan lelang terbanyak. Upaya pembangunan zona integritas diharapkan dapat mewujudkan Kejaksaan Negeri Pasaman wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Pasaman pasti bisa.